Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Fajriana Nabila dengan NIM 21076011 dan Martalita Putri Zega dengan NIM 21076017 dan Melani Adila Putri dengan NIM 21076018. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. 4 utama arsitektur komputer. Yang pertama ada arithmetic logika unit, yaitu untuk melakukan komputasi untuk pengolahan data dan melakukan tugas-tugas dasar aritmatik dan operasi logika. Yang kedua ada control unit, untuk berfungsi untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU, mengontrol operasi aritmatik logika unit, dan mendekode instruksi program dan menyelesaikan sinyal-sinyal kontrol yang bersesuai. Yang ketiga ada register. Register yaitu memori internal yang dapat mendesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibanding memori utama. Yang keempat ada internal bus, yaitu jalur yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara komponen utama. Yang kedua ada jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama komputer MISD, yaitu Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua ada komputer MIMD, yaitu Multiple Instruction Multiple Data, merupakan komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Yang ketiga ada komputer SISD, yaitu Single Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer dalam buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dapat dilakukan dengan satu perhitungan saja. Yang keempat ada komputer SIMD, yaitu Single Instruction Multiple Data, merupakan jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Contohnya yaitu ILC, Star 100, dan Dry One. Baiklah, materi selanjutnya dapat disampaikan oleh Martalita Putri Zega. Kepada Martalita Putri Zega, saya persilahkan. Baik, saya Martalita Putri Zega akan melanjutkan pembacaan materi yang kedua, yaitu proses di dalam CPU. Pengertian CPU. CPU adalah otak sebuah komputer yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Bagian A, cara kerja CPU secara aritmatika dan logika. Yang pertama, instruksi atau data diberikan ke proses device yang pertama sekali diletakkan di RAM. Selanjutnya, berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program stroke, namun apabila berbentuk data ditampung di working stroke. Selanjutnya, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program stroke. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working stroke untuk ditampung di general purpose register. Selanjutnya, hasilnya ditampung di akumulator. Jika hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working stroke.
Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka kontrol unit akan menjemput hasil pengolahan dari working stroke untuk ditampung ke output stroke. Selanjutnya, dari output stroke, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Bagian B, macam-macam komponen dalam CPU. Yang pertama, register, yaitu sebuah alat penyimpanan berukuran kecil, namun memiliki kecepatan proses cukup tinggi dengan fungsi untuk dapat bekerja menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, unit kontrol, yaitu unit kontrol berfungsi mengendalikan seluruh piranti dalam sistem komputer. Dan yang ketiga, arithmetic logic unit, yaitu berperan dalam melaksanakan berbagai operasi perhitungan seperti pengurangan, penjumlahan, dan pengalian, maupun operasi pembagian. Bagian C, macam-macam perangkat dalam CPU. Yang pertama, power supply. Satu perangkat yang terdapat pada CPU yang bertindak untuk menyalurkan tegangan dan arus listrik ke berbagai komponen komputer. Yang kedua, motherboard, yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Media penyimpanan hard disk atau SSD, yaitu media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang keempat, prosesor, yaitu pusat pengendali komputer yang didukung oleh perangkat lainnya. Prosesor sendiri merupakan sebuah IC yang mengontrol atau mengendalikan keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Adila Putri dengan NIM 21076018. Saya akan melanjutkan presentasi dengan materi yang terakhir, yaitu tahapan operasi komputer. Tahapan operasi komputer terdiri menjadi 4 proses, antara lain yaitu 1. Proses pemasukan atau input. Kedua, proses pemrosesan atau proses. Ketiga, proses pengeluaran atau input. Keempat, proses penyimpanan atau stroke. Baiklah, keempat proses tahapan operasi pada komputer ini akan saya bahas lebih dalam pada slide yang berikutnya. Tahapan operasi pada komputer. Tahapan operasi pada komputer terdiri menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pemasukan atau input. Baiklah, pada tahapan pemasukan atau input ini merupakan tahap awal dari pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini merupakan pemasukan data mentah yang dilakukan melalui input device. Contohnya, alat yang digunakan untuk memasukkan pemasukan atau input adalah keyboard, mouse, cam scanner, dan lain sebagainya. Nah, alat ini lah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard yang difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Kedua, tahapan pemrosesan atau proses. Pada tahapan pemrosesan ini, data yang telah dimasukkan melalui input device tadi akan diproses melalui processing device, yaitu CPU, di mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahapan ini, data yang sudah dimasukkan tadi akan diproses sedemikian rupa agar dapat dicetak dan menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Ketiga, yaitu tahapan pengeluaran. Pada tahapan ini, data yang tadinya dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini berupa hard copy atau juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain sebagainya. Keempat, yaitu tahapan storage atau penyimpanan. Tahapan ini merupakan perekaman hasil pengolahan ke alat
penyimpanan storage device yang dapat kita pergunakan kembali sebagai alat input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan, storage device, agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Baiklah, itulah 4 tahapan operasi pada komputer. Dengan berakhirnya presentasi materi terakhir tadi, berakhir pula presentasi kami. Saya, perwakilan dari kelompok 4, akan menutup presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.